Bapak dulu. Terima kasih untuk Taufik. Mari kita beri tepuk tangan ala Endelio kepada Taufik. Tepuk salut. Sare, sare. Sare, sare. Sare. Oke, baik adik-adik semua. Tadi perjalanan dari rumah, kebetulan musim hujan, kalian buru-buru kan ke sini? Ya. Jadi di awal ini Pak ingin merefresh kita dulu ya. Pak refreshkan kita punya agar kita bisa ikut pelajaran kita ini dengan semangat baru, dengan segar ya. Oke, mari Pak minta adik-adik semua duduk dalam posisi yang nyaman, senyaman mungkin. Ya, jangan bersentuhan. Kemudian adik-adik punya tangan dua ke meja semua, taruh ke depan meja dalam posisi nyaman. Kemudian adik-adik pelan-pelan tutup mata, konsentrasi. Kemudian pelan-pelan adik-adik tarik nafas melalui hidung, kemudian pelan hembuskan lewat mulut, kembali tarik lagi secara perlahan lewat hidung. Rasakan udara tersebut memasuki rongga hidung hingga ke paru-paru, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, kemudian hembuskan kembali. Ulangi, tarik lagi nafas melalui hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Lupakan segala pikiran-pikiran yang membuat adik-adik kurang konsentrasi atau sibuk dengan hal lain. Adik-adik fokuskan pikiran dan konsentrasi kita untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Oke? Pak hitung sampai 3, adik-adik tarik nafas panjang-panjang, kemudian hembuskan semua lewat mulut. 1, 2, 3. Oke, buka mata pelan-pelan. Sudah? Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih adik-adik. Oke, hari ini kita mempelajari dalam tema gereja sebagai paguyuban orang beriman. Subtemanya ciri-ciri gereja sebagai paguyuban. Pak mau tanya dulu. Di kalian kan selalu aktif kan dalam kegiatan-kegiatan gereja kan? Tahu tidak bentuk-bentuk pelayanan gereja itu apa-apa saja atau berapa bidang? Oke, Elson ya? Elson. Ada 3. Yang pertama khidmat, yang kedua koinonia, yang ketiga liturgia, dan yang keempat diakonia. Oke, saya ulangi lagi dari yang dijawab oleh Elson ada 4 bidang. Yang pertama liturgia, yang kedua kerikma ya, yang ketiga koinonia, dan yang keempat diakonia. Benar tidak adik-adik? Benar. Oke, kita tepuk salut salam berjawab untuk adik Elson. Tepuk salut. Mode, mode. Mode, mode. Mode. Oke, mantap, terima kasih Elson. Dari 4 bidang itu, nanti ini kan bahasa-bahasa tinggi ya, bahasa Latin itu secara etimologinya ya, dalam ilmu bahasanya. Artinya secara harfiah yang kita bisa pahami, yang kita mengerti tentang kirikmaya, liturgia, diakonia, koinonia, itu apa artinya dalam secara harfiah yang sering kita dengar kita buat. Siapa yang bisa bantu jawab ini? Oh ya, ada Carlos, silakan. Apa itu liturgia? Liturgia atau pengudusan. Oke, liturgia itu sama artinya dengan pengudusan. Kemudian yang kedua, Kerigma atau pewartaan. oke, kerigma adalah pewartaan. Oke, yang ketiga, Koinonia atau persekutuan. oke, koinonia adalah persekutuan. Yang
yang ada itu apa-apa mas. Bidang-bidang itu tuh dengan dia punya contoh-contoh konkret yang ada dan ada yang jalankan di kehidupan adik. Apa-apa itu? Ada yang mau menjawab? Oh ya, ada Intan bagus sekali, salah satu wanita ya. Nah, dan tadi pria semua sekarang wanita. Ayo ada Intan. Contoh dari liturgia atau pengudusan, ya. perayaan Ekaristi dan ibadat biasa. Oke, tunggu. Jadi menurut Intan untuk bidang liturgia itu contohnya adalah perayaan Ekaristi ataupun ibadat-ibadat ya. Ada ibadat tanpa imam maupun ibadat sarda. Apakah itu benar? Benar. Oke, berikut yang kedua. Contoh koinonia atau persekutuan, OMK, Sekami, TPA, kelompok Santa Anas, kelompok Santo Yohakim, Kerongka dan KUB. Oke, menurut Adik Intan dalam koinonia atau persekutuan, contoh-contohnya adalah kelompok kategorial ya, yaitu kelompok OMK, TPA, Sekami, kemudian Santa Ana, Santo Yohakim dan lain-lain. Benar tidak? Benar. Oke, berikut. Contoh diakonia atau pelayanan, membantu orang sakit, merawat orang sakit, dan menjenguk orang sakit. Oke, bidang pelayanan diakonia yang paling nyata itu tuh adalah melayani orang-orang sakit, mengunjungi orang sakit atau memberikan sesuatu kepada orang yang menunjukkan rasa peduli kita. Nah, sehingga mereka tahu dan sadar bahwa oh, Yesus itu hadir bersama dengan kita lewat cinta kita kepada sesama. Oke, itu contoh dari diakonia dan pelayanan. Berikut yang terakhir. Contoh kerigma atau pewartaan, yaitu katekese, renungan atau khotbah, dan pengajaran agama. Oke, mantap sekali. Jadi untuk yang kerigma atau pewartaan itu biasa pertama seperti ini ya. Ini hal praktis nih. Bahwa mengajarkan pendidikan agama Katolik kalian pertama mewartakan, mewartakan sabda Allah yang dikemas dalam bentuk buku atau modul itu ke dalam materi-materi. Nah, tapi semuanya ini tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah. Itu salah satu bentuk nyata atau bentuk konkret. Nah, kemudian yang kedua itu katekisi. Nah, pada bulan kita suci nasional itu bulan berapa biasa bulan kita suci nasional? 9. Ya, bulan 9 itu selalu ada tema-tema itu bahwa harus adanya katekisi. Jadi ada beberapa mungkin dari paroki, mungkin nanti dari luar ada dari katekis itu masuk ke tengah-tengah kita di KUB kita yang paling kecil atau dasar untuk mewartakan sesuai dengan tema pada bulan kita suci nasional waktu itu ya. Oke, kemudian apa lagi tadi? Selain itu sudah ada juga mungkin ada doa-doa di KUB. Nah, doa-doa di KUB itu ada pertemuan-pertemuan bersama dengan itu juga bagian dari pewartaan. Oke, adik-adik. Nah, jadi itu semua Pak sudah tahu dan kita sudah pelajari bersama, kita sudah kali bersama bahwa tentang apa bidang pelayanan di dalam gereja. Sekarang Pak ada menyiapkan gambar ya. Pak minta adik-adik melihat. Nah, adik-adik melihat, kemudian adik-adik amati dengan baik-baik. Kemudian adik-adik bisa berimajinasi atau membayangkan, oh ini masuk dalam kategori bidang apa? Apakah ini liturgia? Apakah ini koinonia, diakonia, atau kerigma? Oke, satu gambar ini. Oke, Mbak minta kalian lihat bersama dulu. Nah, sudah lihat? Sudah Pak. Sudah rekam semua di dalam kalian punya otak? Sudah? Oke. Gambar yang kedua. Ini dia. Kecil. Ya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Sudah? Gambar yang ketiga. Ini. Gambar yang ketiga. Sebentar, dengan gambar ini Pak bagi kalian dalam kelompok memegang satu-satu gambar. Kemudian yang kosong ini kalian isi.
Setelah kalian amati dalam kelompok ini secara menyeluruh ya. Sebentar dalam kelompok dengan kertas ini, dengan gambar ini, kalian amati lagi secara seksama. Setelah kalian amati, kalian isi di bawah tulis tangan. Nama bidang apa itu di dalam gambar ini? Bidang pelayanan gereja. Kemudian artinya apa? Contoh, hikmah. Hikmah itu artinya apa? Kemudian gambar ini menunjukkan atau menggambarkan orang-orang sementara buat apa? Kemudian contoh lain selain gambar ini apa dalam bidang itu? Bisa? Bisa. Oke, setelah itu nanti masing-masing kelompok setelah habis itu kalian mempresentasikan. Bisa tidak? Bisa. Maju satu-satu, baca lagi kalian punya ini hasil diskusi ini. Kemudian mungkin ada teman-teman lain yang mau menanggapi, loh itu salah, itu bukan hikmah, dia harus masuk di diakonia. Boleh ya? Saling menanggapi. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Sudah lihat semua gambar ya? Dan yang terakhir gambar ini. Ini apa? Siapa tokoh ini? Tokoh ini paling terkenal dari India. Santa Teresa atau Mother Teresa ya. Dia ini luar biasa kisah hidupnya dan sebagainya. Oke, sudah. Kalian ini kebetulan sudah duduk dalam kelompok, ya. Bagi kelompok yang ada ini saja, supaya jangan waktu. Pak membagikan gambar-gambar ini. Silakan kalian mengamati, menganalisis dan meminta satu orang untuk menuliskan. Pak minta 5 menit ya, nggak terlalu lama. Oke, kelompoknya ini, Pak beri nama kelompok ini apa? Santo Petrus ya. Oke, berikut ini kelompok Matius. Kelompok Santa Ana. Dua tambah kalian ini sebelum jumlah banyak. Bisa bagi sini ya. Kemudian ini kelompok Santo Yohakim. Oke, jadi ini dengar nanti tulis nama kelompok adalah kelompok Santo Petrus. Kalian kelompok Santo Matius, kalian kelompok Santa, kalian kelompok Santo Yohakim. Oke, nanti kalian tetap apa nih? Maksudnya satu kelompok saja hanya menganalisa atau mengamati dengan bersama, hanya hasilnya masing-masing ya. Nah, karena itu boleh kalian memasuki di bidang yang sama juga boleh, tapi mungkin sesuai dengan kesepakatan kelompok. Oke, Pak beri waktu 5 menit untuk kalian mengamati dan langsung menuliskan hasil itu. Silakan. Silakan, kita coba kelompok Santo Matius. Ya. Silakan kelompok Santo Matius. Sampai Pak, Oke. sampai teman-teman. Pagi kami akan membacakan isi kegiatan. Waktu dan kesempatan kami kepada kami membaca. Silakan. Gambar ini termasuk dalam bidang liturgia, artinya penulisan. Contoh kegiatan pelayanan Ekaristi. Serius. Contoh lain ibadat biasa, OMK, Sekami, JPA, kelompok Santa Ana, Santo Yohakim, Parungka. Oke, tunjukkan gambarnya. Oke. Apakah teman-teman ada kesempatan? Silakan teman-teman, ini menurutnya mereka liturgia perayaan misa. Itu siapa itu? Bapak? Paulus. Bapak Fransiskus itu. Oke. Lagi memimpin perayaan Ekaristi Kudus. Kemudian contoh-contoh mereka itu liturgia itu ada JPA, Kerongka Kerahiman dan sebagainya. OMK. Ada tanggapan? Ada tidak tanggapan? Ayo. Atau benar? Kalau benar kita lanjutkan. Benar tidak? Ayo. Tidak ada tanggapan? Ya, silakan. Siapa? Tommy, mantap. Silakan. Perhatikan dengar. Silakan Tommy. Ayo, menurut Tommy? Yang mana? Gambar itu. Diakonia atau pelayanan? Alasannya? Karena gambar tersebut
Oke, jadi menurut Tommy, ini gambar menunjukkan pelayanan bidang diakonia atau pelayanan. Karena di sini ada perayaan Ekaristi. Bagaimana tanggapan kelompok? Silakan, kelompok. Kelompok bilang ini itu adalah liturgia. Silakan, kelompok. Itu perayaan Ekaristi Kudus itu dipimpin oleh Bapak Uskup Fransiskus. Kalian bilang itu liturgia. Apakah kalian mempertahankan dengan alasan atau ayo, bisa pertahankan. Ayo silakan. Menurut Tommy itu diakonia itu pelayanan. Hah? Ayo, silakan. Ayo. Salah. Diakonia Salah yang mana? Menurut yang menurut Tommy diakonia itu salah. Kalian tetap mempertahankan bahwa ini liturgia. Oke, alasannya. Kenapa? Tugas Bu. Ayo, alasan kenapa tetap pertahankan liturgia? Ayo. Ibadat sakral, sakramen Ekaristi. Liturgi banyak. Liturgi banyak. Ayo. Ayo. Kenapa sampai itu kalian terperangkap? Karena oke, menurut Tommy dengan ada teman-teman lain, mereka pertahankan ini tetap bidang liturgia karena ini melakukan perayaan Ekaristi. Liturgia berkaitan dengan doa-doa, liturgi dan sebagainya. Oke? Menurut Tommy? Setuju? Salah? Tetap diakonia? Tetap diakonia? Ya? Oh ya, menurut mereka salahnya contohnya ya? Oke, contohnya itu mereka ambil salah, tetapi bidangnya benar sesuai dengan gambar. Begitu semua? Oke, baik kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, terima kasih kelompok satu Matius. Oke. Ya, baik adik-adik sekalian. Perhatikan sini. Adik-adik, terima kasih banyak. Kita sudah belajar bersama dengan perhatikan. Kita sudah belajar bersama tentang bidang-bidang dari pelayanan gereja. Oke, masih semangat? Kita berikan tambah semangat dulu. Ayo, ada yang mau pimpin kita dalam tepuk semangat? Oke, siap. Ayo beri semua. Kita harus beri dulu. Ayo, bagi depan. Kita beri tepuk semangat dulu. Kasih refresh kita, kasih berikan spirit yang baru. Oke, siap. Tepuk satu kali semangat, dua kali tepuk semangat, semangat. Oke, ulangi sekali lagi. Ayo, yang lebih semangat. Pak pimpin ya. Pak pimpin. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Silakan dulu. Terima kasih. Coba. Tommy ya. Baik adik-adik. Dengar. Kita kembali ke materi kita. Dalam gereja Katolik, perhatikan adik-adik. Dalam Injil itu ada, tapi perhatikan dulu sini bahwa ada 4 bidang penting sebagai pelayanan dari gereja Katolik. Yang pertama yang sudah kita bersama-sama itu disebut dengan itu namanya liturgia. Liturgia itu berkaitan dengan doa-doa atau pujian, atau pengkudusan dalam pelayanan perayaan Ekaristi atau misa atau apapun itu merupakan contoh dari bidang liturgia. Kemudian ada diakonia atau pelayanan. Diakonia itu pelayanan itu bukti nyata itu aksi nyatanya itu di mana adik-adik bisa mengunjungi teman yang sakit. Mungkin kalau kita sementara musim hujan kan, sementara musim hujan ada teman-teman yang tidak bisa ke sekolah karena sakit, adik-adik bisa pergi kunjung teman itu. Kenapa kamu sakit sampai tidak sekolah? Ini ada beberapa tugas. Kita bagikan itu
jangan jawabannya, tapi dia punya soalnya atau materi-materi yang kita cari, kita bisa bagikan ke teman kita yang tidak sempat hadir karena sakit, ya. Dan juga mesti menjaga diri kita jaga kesehatan. Kemudian kerikma itu apa? Kerikma pewartaan itu banyak bentuk pewartaan, termasuk ini kita sudah mengajar agama itu bagian pewartaan. Kalau mewartakan kepada kalian, kalian juga begitu sebaliknya dengan apa yang kalian ketahui, kalian bisa mewartakan kembali ke Pak. Mewartakan adalah mengabarkan kabar sukacita tentang Yesus Kristus kepada sesama atau kepada dunia. Cara luas, seperti itu. Kemudian berikut tentang koinonia. Koinonia itu apa? Bersatu dua, di mana 1, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu kata Yesus loh. Jadi persekutuan itu adalah di mana beberapa orang berkumpul dalam nama Yesus, kemudian dibentuk dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi OMK, kelompok kategorial itu. JPA, kami, kalian aktif tidak dalam SKAM dan JPA? Usia kalian sebenarnya sudah ke JPA. Kalian punya adik-adik yang sementara usia di tingkat SD. Oke, dari itu adalah 4 bidang dari pelayanan gereja Katolik. Kemudian adik-adik, nanti ada salah satu tugas di mana sebagai bentuk pemahaman kita untuk kalian bisa berliterasi, kalian nanti pulang ke rumah, kalian boleh buka Alkitab, kalian baca kitab Efesus, kita tulis sebagai tugas rumah. Efesus bab 4 ayat 11 sampai 16. Karena waktu dari kita nanti itu kalian bab 4 ayat 11 sampai 16 Efesus. Jadi kalian baca di rumah kalian masing-masing, kalian resapi kata per kata, kaitkan dengan materi kita hari ini. Ya. Setelah kaitkan materi kita pada hari ini, kemudian kalian tulis dalam kalian punya buku. Perikop ini, ayat ini mengarahkan ke bidang liturgia. Perikop ini, kata-kata ini para rasul meminta membagikan makanan-makanan, berarti ini bidang ini, ya, bidang jawaban. Bisa, ya? Nah, jadi kalian membedah atau menelaah perikop bacaan dari Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Kemudian kalian tulis hal-hal yang kalian temukan berdasar dengan bidang-bidang pelayan di dalam gereja. Setelah itu minggu depan nanti kita bertemu kembali baru Pak tanyakan. Hal-hal apa yang kalian temukan bidang-bidang gereja apa kalian boleh sampaikan ke Pak dalam bentuk apa saja. Kalian mau bentuk dalam tulis, mau kalian buat dalam puisi dan sebagainya. Oke, bisa ini ada? Bisa. Oke, baik ya. Sekarang kita sudah di penghujung waktu kita. Kami minta kalian hening sejenak. Kita akan memberikan kalian sedikit peneguhan. Kalian boleh menghayati setiap kata-kata yang Pak akan ucapkan di dalam hati. Ya, kalian minta duduk dalam ketenangan, tutup mata kalian. Ini bagian dari refleksi kita terhadap materi kita hari ini. Kami minta kalian tutup mata semua dan akan ingat konsentrasi hanya dengan suaranya Pak Guru, ya. Oke, tutup mata kalian, dengar dan jawab di dalam hati, ya. Dalam keadaan tutup mata. Oke, tenang semua. Ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Anak-anakku yang terkasih, tutup mata, konsentrasi dengar Pak punya suara saja, abaikan suara-suara lain. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita telah mempelajari bersama tentang berbagai tugas pelayanan dilaksanakan oleh gereja. Kita juga tahu bahwa sebagai remaja sangat diharapkan oleh gereja untuk turut serta dalam berbagai karya pelayanan ini. Cobalah kalian renungkan masing-masing di dalam hati, apakah selama ini
kalian sudah ikut melibatkan diri dalam aneka kegiatan di dalam gereja atau kegiatan-kegiatan gereja. Seperti contoh, apakah kalian setiap hari Minggu pergi misa atau ibadah, atau mungkin ketika diminta untuk jadi lektor kalian terlibat, atau kalian lari, malah sembunyi atau sengaja datang terlambat padahal sudah ditugaskan. Ataukah kalian senang ketika kalian dipilih untuk menjadi misdinar ataupun mendampingi adik-adik sekami? Renungkan apakah kalian terlibat dalam kegiatan gereja tersebut. Kemudian kalian di dalam hati kalian bisa rincikan, oh, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan. Sendiri rincikan, oh, saya sudah pernah jadi misdinar, saya sudah pernah jadi lektor. Semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 4 bidang pelayanan gereja tadi. Apakah saya sudah pernah membantu sesama yang berkekurangan dan sebagai macam bentuk lainnya. Renungkan semua, rincikan kegiatan-kegiatan yang pernah kalian jalani. Kemudian dari semua kegiatan itu, setelah mempelajari 4 bidang kegiatan pelayanan gereja hari ini, liturgia, kerikma, diakonia, komunia, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang adik-adik tidak pernah lakukan, atau adik-adik takut, atau adik-adik menghindar, atau adik-adik mungkin tidak dipercayakan. Apa itu? Dan mungkin kerikma, mungkin komunia, atau diakonia, atau liturgia. Coba adik-adik renungkan, mungkin saya tidak diajar atau saya tidak beranikan diri. Kemudian yang terakhir, tanamkan kepada diri kalian, maukah saya berusaha untuk mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan yang belum pernah saya lakukan atau saya abaikan atau saya hindari dalam 4 bidang kegiatan pelayanan gereja. Tanamkan dalam diri, saya harus berusaha untuk ikut serta terlibat aktif dalam kegiatan gereja dalam 4 bidang kegiatan tersebut. Oke? Renungkan dalam keadaan tenang. Terakhir, dalam keadaan tenang, berdoalah kepada Tuhan agar memberikan bimbingan sehingga kalian dapat semakin banyak melibatkan diri dalam aneka kegiatan pelayanan gereja. Oke, itu saja. Pelan-pelan kalian buka mata pelan-pelan. Ayo buka mata semua. Oke, tepuk tangan. Oke. Sudah semua pas dengan waktunya kita telah mempelajari kegiatan kita hari ini, maka untuk mengakhiri, oh ya, Angelus ya. Oke, baik, silakan. Angelus silakan, pamit satu orang untuk pimpin kita dalam doa Angelus. Bapak guru serta teman-teman, marilah kami yang telah tidur berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ampunilah kami, Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar mereka kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena susah dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Dengan doa Angelus tadi maka berakhirlah kegiatan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Nanti jangan lupa seperti apa yang Pak tugaskan kepada kalian untuk berliterasi di rumah. Kemudian kalian menuliskan apa yang kalian temukan dengan kaitkan dengan 4 bidang pelayanan gereja. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih. Silakan boleh istirahat. Bersalam. Siap bersalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali untuk kalian atas kerjasamanya. Silakan kalian berserah. Jangan lupa